Sensasi dan persepsi. Pernahkah Anda merasa melihat sesuatu, tetapi ternyata tidak seperti yang sebenarnya? Kadang mata kita tidak berbohong, tapi otaklah yang menafsirkan secara berbeda. Inilah yang membuat dunia persepsi begitu menarik untuk dipelajari. Meski kita memiliki indera yang sama, cara setiap orang memaknai apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan bisa berbeda. Hal ini terjadi karena adanya dua proses penting, yaitu sensasi dan persepsi. Mari kita lihat fenomena berikut ini. What color is that dress? Blue and black. It is not blue and black. Then what is it? White and gold. Itu adalah hal yang wajar, karena persepsi setiap orang berbeda-beda. Where does it say white and gold? I see this jacket is white. How do you... These stripes are white. This is gold, 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 gold. I see blue and black. Well, apparently you are right. Millions of people were divided into two camps. Those who saw the dress as white and gold. I see it as white and gold. And those who saw it as blue and black. Illusion. By the way, the dress was black and blue. So you're right and I'm wrong. But that's what I see. I don't see black and blue. I see white and gold. I see blue and black. Isn't that crazy? Hal ini menunjukkan bahwa apa yang kita lihat tidak selalu sama dengan apa yang dilihat orang lain. Mata kita memang menerima cahaya dan bayangan yang sama, tetapi otaklah yang kemudian menafsirkan informasi itu menjadi berbeda-beda. Karena setiap otak memiliki cara berbeda dalam memahami sesuatu, maka hasil akhirnya pun bisa bervariasi. Menurut Jalaluddin Rahmat dalam buku Psikologi Komunikasi, sensasi adalah proses penyerapan informasi dari luar melalui panca indera. Sementara persepsi adalah pengalaman memberikan makna pada informasi sensorik tersebut dengan cara menafsirkan stimulus yang diterima. Jadi bisa ditarik kesimpulannya bahwa sensasi bersifat fisiologis yang berkaitan dengan alat indera, sedangkan persepsi bersifat psikologis berkaitan dengan penafsiran otak. Proses sensasi dan persepsi diawali dari stimulus energi, yaitu sumber rangsangan yang berasal dari lingkungan luar, seperti cahaya yang masuk ke mata, suara yang didengar oleh telinga, atau aroma kopi yang baru diseduh. Selanjutnya, rangsangan tersebut diterima oleh alat indera, mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah yang berfungsi menangkap stimulus dari lingkungan. Setelah itu, informasi yang diterima oleh reseptor indera diubah menjadi sinyal listrik melalui proses yang disebut transduksi. Sinyal ini kemudian dikirim melalui jaringan saraf menuju otak. Pada tahap terakhir, otak berperan dalam menafsirkan dan memberi makna terhadap sinyal yang diterima, sehingga manusia dapat memahami apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan. Teori-teori tentang sensasi dan persepsi. Sekarang kita akan membahas beberapa teori penting tentang sensasi dan persepsi. Pertama, ada teori Gestalt. Menurut teori ini, otak manusia cenderung melihat sesuatu sebagai pola yang utuh, bukan sekadar kumpulan bagian terpisah. Contohnya, saat kamu melihat gambar titik-titik yang membentuk lingkaran, otakmu langsung mengenali bentuk itu sebagai lingkaran lengkap, walaupun sebenarnya tidak ada garis yang menghubungkannya. Kedua, teori ekologi Gibson. James Gibson berpendapat bahwa persepsi terbentuk langsung dari lingkungan tanpa banyak penafsiran. Artinya, kita bisa memahami dunia hanya dengan mengamati informasi yang tersedia di sekitar kita. Misalnya, saat kamu berjalan di jalan menurun, kamu otomatis menyesuaikan langkahmu tanpa harus berpikir keras. Kamu tahu permukaannya miring hanya dengan melihat dan merasakannya. Itu adalah persepsi yang langsung terbentuk dari lingkungan. Selanjutnya,
Teori konstruktivis dari Gregory. Teori ini menjelaskan bahwa persepsi bukan hanya hasil dari indera, tapi juga dari pengalaman dan dugaan otak. Otak kita seperti detektif mengumpulkan petunjuk dari lingkungan, lalu menebak maknanya. Jalan yang menyempit di kejauhan. Ketika kamu melihat jalan raya yang tampak makin menyempit di ujungnya, otakmu tahu jalan itu sebenarnya tidak sempit, hanya terlihat begitu karena efek perspektif. Otak menggunakan pengetahuan sebelumnya tentang bentuk dan jarak untuk memperbaiki ilusi tersebut. Itu karena otakmu menggunakan pengalaman dan ekspektasi untuk menafsirkan apa yang kamu lihat. Berikutnya teori bottom-up dan top-down. Pendekatan bottom-up berarti persepsi dimulai dari data indera yang diterima, lalu diproses oleh otak. Contohnya, saat kamu pertama kali mencoba makanan baru, persepsimu terbentuk murni dari rasa yang kamu cicipi. Sementara itu, top-down berarti persepsi dipengaruhi oleh pengalaman, konteks, dan pengetahuan sebelumnya. Misalnya, kalau kamu tahu makanan itu pedas, kamu akan lebih siap, bahkan sebelum mencicipinya. Jadi, otak tidak hanya menerima informasi, ia juga memprediksi apa yang akan dirasakan. Terakhir, ada teori psikofisika dari Fechner dan Weber. Teori ini menjelaskan hubungan antara stimulus fisik dan sensasi yang kita rasakan. Contohnya, seberapa terang lampu harus ditambah agar terlihat lebih terang bagi mata kita, atau seberapa keras suara harus dinaikkan agar terdengar lebih keras. Inilah dasar dari bagaimana para ilmuwan memahami batas kemampuan indera manusia. Jadi, lewat berbagai teori ini, kita bisa memahami bahwa sensasi dan persepsi bukan cuma tentang menerima informasi, tapi juga tentang bagaimana otak mengolah dan memberi makna pada dunia di sekitar kita. Kesimpulannya, lewat pemaparan materi kali ini serta fenomena unik yang sudah ditampilkan maupun berbagai teori penting yang sudah dibahas, kita bisa memahami bahwa sensasi dan persepsi bukan cuma tentang menerima informasi, tapi juga tentang bagaimana otak mengolah dan memberi makna pada dunia di sekitar kita. Sekarang giliran kamu. Apa pengalaman unik yang pernah kamu alami soal sensasi dan persepsi? Tulis di kolom komentar ya.